Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Alhamdulillahirabbil alamin. Wassalatu wassalamu ala asrofil anbiya'i wal mursalin. Sayyidina wa maulana Muhammadin wa ala alihi wa sahbihi ajma'in, amma ba'du. Yang kita hormati, kita ta'zimkan para kiai, para alim, para ulama, para habaib, wabil khusus pada Romo Kiai Haji Abun Bunyamin, Rois Suriah Jam'iyah Nahdlatul Ulama Provinsi Jawa Barat, yang sama-sama kita hormati Ketua Jam'iyah Nahdlatul Ulama Provinsi Jawa Barat, Kiai Haji Juhadi Muhammad, yang sama-sama kita cintai, kita banggakan, sahabat kita yang keren, Gubernur Jawa Barat, Kang Emil, Dr. Ridwan Kamil. Tadi malam saya seforum dengan beliau dan saya sampaikan, kalau hari ini beliau sukses memimpin Jawa Barat, sudah dibuktikan. Kontribusi kepada jamaah dan jam'iyah Nahdlatul Ulama juga sudah disampaikan. Kalau ada kurang-kurang dikit soal kantor Ansor, kita selesaikan. Nah, kesuksesan memimpin Jawa Barat ini, sahabat-sahabat sekalian, bukan tidak mungkin akan membawa Kang Emil kepada kesuksesan yang lebih besar. Kalau sukses memimpin Jawa Barat, bukan tidak mungkin sukses memimpin Indonesia. Soal partai dibicarakan nanti. Yang saya hormati Wakil Ketua DPRD Provinsi Jawa Barat beserta seluruh anggota DPRD Jawa Barat yang hadir. Saya tidak bisa sebutkan satu persatu, tapi terima kasih atas penghormatannya karena kehadiran sahabat-sahabat sekalian, ketua, para pimpinan DPRD dan para anggota DPRD menunjukkan, tadi disampaikan Kang Emil, kecintaan kepada Gerakan Pemuda Ansor dan Barisan Ansor Serbaguna, selain tentu membutuhkan suaranya di 2024 nanti. Faman atau watako. Jadi kalau mau sodakoh ya dikasih suara, kalau nggak sodakoh ya nggak usah dikasih suara. Yang saya hormati Bapak Kapolda Jawa Barat, ini sahabat saya, Pak Irjen Pol Kiai Haji Suntana ini yang hari ini diwakili oleh Pak Wakapolda, Pak Brigjen Bariza. Pak Suntana ini berkawan dengan Ansor Banser lama. Kita ingat beberapa tahun yang lalu kita menyelenggarakan kirab satu negeri, membawa merah putih berkeliling Indonesia dengan melibatkan jutaan kader itu. Dulu yang mengawal Pak Kapolda, yang sekarang menjadi Kapolda Jawa Barat maksud saya. Jadi nanti kalau Pak Kapolda membutuhkan sesuatu dari Ansor Banser, sekarang waktunya untuk membalas jasa itu. Jadi jangan hanya bisa minta, tetapi juga harus bisa memberi. Nah itu baru namanya kader. Pak Pangdam Brawijaya, Pak Pangdam Siliwangi, yang dalam hal ini diwakili oleh Pak Dandim Bandung ya, Pak Kota Bandung, Pak Letkol Doni, yang saya hormati dan saya banggakan, sahabat-sahabat Banser nih Pak Dandim, dengan tentara itu hanya beda setidaknya di 3 hal. Banser ini lahir duluan dibanding TNI Pak.
Banser ini lahir tahun 1934 lah bersama dengan Ansor. TNI lahir tahun 1945. Tapi 3 hal berbeda. Yang pertama TNI ada gajinya, Banser tidak. Oh itu mutlak itu mutlak. Itu perbedaan yang absolut dan tidak mungkin dirubah. Yang kedua, Banser ini seragamnya begini nih Pak, nggak sama. Karena seragam yang tidak sama ini mereka dapatkan bukan dari pimpinannya, bukan dari negara, tetapi hasil keringat mereka sendiri. Dan Pak Dandim bisa saksikan, sebagian dari mereka ini yang bajunya sudah luntur-luntur ini cicilannya belum lunas Pak. Cicilan di koperasi Banser belum lunas, tapi tidak apa-apa kita menunjukkan kecintaan ini dengan belum lunas-lunasnya seragam yang dipakai. Kemudian yang ketiga, kalau TNI ini berani mati. PNI itu berani mati menghadapi apapun, apalagi dalam membela negara. Banser sama Pak, berani mati, tetapi takut lapar. Jadi tolong kalau pengen bekerja sama dengan kader-kader Banser ini, pikirkan perutnya dulu Pak. Tadi sahabat Denny, Ketua Ansor Jawa Barat menyampaikan tidak berani mengundang semua, yang ini diundang hanya kepala-kepalanya saja Pak. Jadi leher sampai ke telapak kaki nggak diundang. Ini hanya kepala semua yang diundang karena takut ngasih makannya bagaimana ini kalau kebanyakan gitu. Padahal Denny ini lupa, seharusnya yang dibawa itu yang kaki yang nggak ada mulutnya. Kalau kepala itu ada mulutnya pasti butuh makan. Kalau yang diberikan makan aja kakinya. Karena dia nggak punya mulut sehingga nggak mungkin makan gitu. Kita seluruh dunia Pak, saya bilang seluruh dunia karena selain di Indonesia kita punya cabang di Saudi Arabia, di Malaysia, di Taiwan, di Korea Selatan, di Mesir, di Jepang, jadi Saudi Arabia. Ada 7 cabang di luar negeri yang juga memiliki pasukan Banser seperti di Indonesia, dan menurut data yang kita punya, pasukan Banser kita di seluruh dunia sudah berjumlah 7 juta sekarang. Jadi insya Allah nanti di Harlah NU bulan Februari insya Allah akan dilaksanakan bulan Februari, kita akan apel 7 juta Banser. Nanti yang akan hadir secara fisik kurang lebih 250.000 dan yang lain kita minta hadir secara virtual. Karena menghadirkan sekian banyak itu juga sulit itu. Apalagi kalau mikir makannya. Itu lebih sulit lagi. Kalau suruh bawa makan masing-masing, kasihan yang ditinggal di rumah nggak akan bisa makan itu Pak. Karena Banser ini terkenal makannya banyak, jadi kalau bawa sendiri, yang di rumah nggak kebagian. Yang saya cintai, saya banggakan, Bupati Sumedang, senior kita semua, Kang Doni Ahmad Munir. Ini salah satu contoh sukses menjadi kader Ansor, menjadi kader Banser. Jadi kader Ansor, jadi kader Banser itu sebagaimana tadi pesan Pak Gub, harus bermanfaat. Salah satu supaya bisa bermanfaat untuk orang lain yang menjadi seperti Kang Doni, menjadi bupati seperti Kang Doni itu minimal. Khairun nas anfa'uhum linnas kata Kang. Tadi disampaikan oleh Kang Emil. Karena semakin posisinya semakin bagus seperti Kang Doni ini, manfaatnya juga akan semakin besar kepada umat, kepada masyarakat. Nah, saya berharap semua kader ini menjadikan Kang Doni sebagai contoh sukses, meskipun itu bukan satu-satunya. Kalau sebenarnya jadi bupati sih gampang-gampang saja. Tidak terlalu sulit jadi bupati itu. Yang sulit itu bagaimana cari jadi presiden atau jadi wakil presiden, itu agak sulit memang. Nah nanti Kang Doni akan kita jadikan contoh bagi kader seluruh Indonesia, kalau beliau sudah bisa jadi presiden atau wakil presiden. Kalau enggak ya cukup di Jawa Barat aja lah.
Kita sering bercanda dengan Kang Doni, sahabat-sahabat sekalian, jadi nggak usah kaget. Memang Ansor ini isinya ya menyikapi semua persoalan, menyikapi semua problem kebangsaan, kemasyarakatan itu dengan cara tertawa. Dengan cara tertawa saja semua problem selesai, apalagi kalau kita serius. Yang saya hormati para wakil dari Ormas Agama Kepemudaan, di catatan saya yang dari Pemuda Katolik, mana? Terima kasih, sahabat dari Pemuda Katolik dan mungkin dari Ormas keagamaan yang lain. Ini menunjukkan bahwa Ansor selain dicintai oleh para politisi, Ansor ini juga dicintai oleh umat selain Islam. Jadi bukan hanya milik orang Islam saja lah Ansor itu. Jadi kalau Ansor itu jaga gereja ya biasa-biasa saja. Wong memang Ansor itu bukan hanya milik umat Islam. Gus Dur, Allah yarham Kiai Haji Abdurrahman Wahid mengatakan, kenapa Banser saya suruh jaga gereja? Karena pada hakikatnya menjaga gereja itu adalah menjaga Indonesia, kata Gus Dur. Karena apa? Karena tidak akan ada Indonesia kalau tidak ada Islam, tidak ada Kristen, tidak ada Katolik, tidak ada Hindu, tidak ada Buddha, tidak ada Konghucu. Indonesia itu ada karena keragaman, Indonesia ada itu karena banyaknya perbedaan dan kebinekaan. Jadi menjaga gereja itu adalah salah satu bagian dari cara kita mencintai Indonesia. Yang enggak setuju berarti belum mencintai Indonesia. Biasanya yang enggak setuju itu pakai dalil. Ya. Kita nggak usah pakai dalil-dalil lah, udahlah pokoknya kita jaga Indonesia titik. Sudah nggak usah pakai dalil-dalilan. Dalil itu juga dicari-cari mereka kok. Dalil itu harus ada asbabul nuzulnya, harus ada asbabul wurudnya, gitu, tapi dipas-pasin aja. Ya kalau begitu kita nggak usah pakai dalil, yang penting bahwa menjaga gereja, menjaga tempat ibadah umat agama lain itu adalah bagian cinta kita kepada Indonesia. Itu titik. Sudah. Yang saya hormati sahabat Willy Dozen. Sahabat Willy Dozen ini saya sangat kenal dengan namanya karena Willy Dozen ini ya artis angkatan saya, ini banser-banser menilai nggak tahu nih. Silakan duduk lagi Mas Willy, terima kasih karena saya dengar Mas Willy sedang menyiapkan film untuk banser. Dan insya Allah kalau 7 juta banser ini semua nonton akan jadi box office dunia. Masalahnya nggak bisa beli tiket itu loh Pak. Jadi kalau suruh nonton pasti mau tuh nonton semua. Nah suruh beli tiket ini yang jadi persoalan. Nanti kita pikirkan caranya. Jangan khawatir kalau filmnya sudah rilis belum Mas Willy? Filmnya sudah jadi? Waduh baru. Oke, kalau baru rencana kita rencanakan semua banser kita belikan tiket. Sama-sama rencana ya. Jadi Mas Willy berencana bikin film, kita berencana belikan tiketnya untuk 7 juta banser. Ya. Doakan aja, mudah-mudahan ada. Amin. Para pengurus Badan Otonom Jamiah Nahdlatul Ulama yang hadir, Muslimat, Fatayat, Ibnu PBNU, dan seluruh badan otonom dan lembaga yang tidak bisa sebut satu persatu. Yang saya cintai, saya banggakan sahabat-sahabat pimpinan pusat Gerakan Pemuda Ansor, ada sahabat Sekjen, sahabat Abdurrahman. Silakan berdiri supaya nggak kenal-kenal dong. Sekjen, jangan lihat kurusnya, ya, lihat khasiatnya. Karena barang yang kecil kurus ini belum tentu tidak berkhasiat. Ada sahabat bendara umum, pimpinan pusat Gerakan Pemuda Ansor, sahabat, saya tadi lihat Adin, mana Adin? Nah ini sahabat bendara umum. Ada komandan, apa namanya? Densus 99, sahabat Nurul Zaman. Silakan berdiri. Ini orang Cirebon, orang Jawa Barat juga artinya yang sekarang membantu saya sebagai staf khusus di Kementerian Agama.
saya minta sebagai staf khusus karena dia Komandan Densus 99. Karena di polisi itu kan ada Densus 88 anti teror. Saya mengajak dia sengaja supaya bisa menjadi Komandan Densus 99 anti tekor. Karena saya mendengar sahabat Nurul Zaman ini memang ahlinya dalam mencari sumber-sumber rezeki yang min haitsu la yahtasib tapi halal. Tapi sampai hari ini belum terbukti. Agak menyesal juga saya. Sahabat-sahabat Ketua Pimpinan Wilayah Gerakan Pemuda Ansor yang hadir, hari ini ada sahabat Purwaji, Ketua PW Gerakan Pemuda Ansor Riau. Silakan berdiri supaya yang lain tahu. Ini dari Riau. Sebelahnya ini Azwar dari Aceh, silakan berdiri. Ini mantan kombatan GAM yang kembali kepada pangkuan Ibu Pertiwi. Ya memang yang benar begitu. Kalau ikut Ansor, ikut Bansor ya sudah benar. Kalau ikut yang lain ya insya Allah masih harus diluruskan. Sahabat kurang yakin Simatupang, Ainul Yakin Simatupang. Ini Ketua GP Ansor DKI, ini calon Wakil Gubernur DKI Jakarta. Periodenya belum jelas, jadi masih dalam konfirmasi sampai hari ini. Dan sahabat Ketua PW Ansor Kepri, sahabat Rahmat Budion. Ada lagi enggak? Yang lain hadir, Ketua PW yang lain hadir tapi secara gaib. Sahabat-sahabat yang saya cintai, pimpinan wilayah Gerakan Pemuda Ansor Jawa Barat di bawah komando Kang Denny Ahmad Haidar. Kang Denny silakan berdiri. Berdiri Kang. Denny ini sahabat lama saya. Sahabat lama saya dan justru kalau dia tadi bilang mengambil inspirasi dari saya itu kebalik. Justru saya seringkali mendapat inspirasi yang banyak dari sahabat Denny ini. Sahabat Denny ini luar biasa terutama dalam ketekutannya. Sangat tekun. Kita tahu membangun gedung ini tidak mudah. Kantor PW GP Ansor ini tidak mudah karena dulu beberapa tahun yang lalu saya meletakkan batu pertama itu tidak di sini tapi di sebelah sana. Ya. Hah? Tapi berdirinya sudah di sini, ini kan hebat nih. Ini kalau bukan karena ketekunan ini tidak bisa. Saya juga masih mikir gimana caranya itu. Jadi batu pertama dulu itu jadi apa gitu. Tiba-tiba sudah pindah di sini dan gedung ini tinggi 3 lantai tidak seperti Kang Denny. Jadi gedung yang luar biasa sahabat-sahabat sekalian. Kerja keras sahabat-sahabat semua, inspirasinya dari Kang Denny tentu saja. Tadi sudah sampaikan tidak mungkin kalau ini tidak kemudian ditopang, disanggah secara bersama-sama. Gedung ini bisa lahir, bisa berdiri dengan megah ini karena ditopang bersama-sama. Mulai dari Pak Gubernur, mulai para anggota DPRD, mulai dari para kader-kader partai dan tentu kader-kader Ansor dan Banser. Gedung yang luar biasa ini nanti kita akan resmikan secara bersama-sama dan sekali lagi ini membuktikan bagaimana keuletan seorang ketua PWGP Ansor Jawa Barat, Kang Denny Ahmad Haidar. Luar biasa sahabat-sahabat sekalian dan saya berharap semangat
yang dimiliki oleh Kang Denny bersama seluruh jajaran yang tentu saja ada sekretarisnya, sahabat Johan. Berdiri Johan. Tolong berdiri supaya kelihatan yang sana. Hah? Udah berdiri itu? Sekretaris PWGP Ansor sekaligus anggota DPRD Provinsi Jawa Barat dari fraksi Partai Kebangkitan Bangsa, sahabat Johan. Kontribusinya tidak seberapa memang. Tetapi, ini ada tapinya, tetapi jago olah mengolah. Saya tadi mendengar bagaimana Kang Denny bisi Pak Gub, itu ya. Mendengar bagaimana bisi Pak Gub tadi dibisiin, dan seketika Pak Gub begitu berdiri di sini menyampaikan sambutan, akan memberikan isi dari kantor ini. Itu kalau nggak ahli olah nggak bisa. Jadi beruntung Kang Denny punya ahli olah mengolah seperti Johan ini. Ya sekali lagi meskipun kontribusinya terbatas, bahkan saya tahu dia banyak memanfaatkan kantor ini sebelum diresmikan. Anggota DPRD itu kan biasanya kalau ya kan ada tunjangan perumahan itu ya. Ada tunjangan, tapi dia nggak pakai tunjangan itu, dia milih tidur di sini. Itu kalau inspektorat tahu bahaya loh. Sahabat-sahabat sekalian, kader Ansor, Banser, seluruh Jawa Barat yang saya cintai, saya banggakan, yang hidup mati saya serahkan kepada sahabat-sahabat sekalian. Saya mencintai sahabat-sahabat sekalian lebih dari saya mencintai diri saya sendiri. Insya Allah, apa yang sahabat-sahabat berikan kepada Jam'iyah Nahdlatul Ulama, kepada bangsa dan negara ini menjadi jariah sahabat-sahabat sekalian yang tidak akan putus-putus. Insya Allah. Sahabat-sahabat sekalian yang saya cintai, saya banggakan, para tamu undangan yang saya hormati. Yang pertama, tentu mari kita sama-sama panjatkan puji syukur kehadirat Allah Subhanahu wa taala. Alhamdulillah pada siang hari ini kita semua bisa berkumpul apel kebangsaan yang isinya hanya membacakan Pancasila tadi, tapi sudah oke, itu menunjukkan komitmen kita kepada bangsa dan negara, karena Pancasila adalah falsafah, karena Pancasila adalah dasar. Dengan membacakan kembali Pancasila dalam setiap pertemuan-pertemuan kita, itu menunjukkan bahwa asas kita dalam bernegara tidak pernah luntur. Kita mencintai Indonesia, maka kita mencintai Pancasila. Sahabat-sahabat sekalian, semoga kita semua diberikan kesehatan dan terus diberikan kesempatan untuk bisa berbakti, untuk bisa berkhidmah kepada bangsa dan negara dan kepada Jam'iyah Nahdlatul Ulama. Yang ingin saya tegaskan pada kesempatan kali ini sahabat-sahabat sekalian, sebagai kader Ansor, sebagai kader Banser, kalian semua ini sahabat-sahabat semua memiliki dua fungsi ganda. Pertama sebagai khodamul ummah dan khodamul ulama. Dua-duanya tidak boleh dipisahkan. Sahabat-sahabat ini menjadi pelayan masyarakat sekaligus menjadi pelayan ulama. Tidak boleh hal ini terpisahkan dan tidak boleh hal ini luntur dari semangat kader-kader Ansor dan Banser. Jika ada di sekeliling sahabat-sahabat sekalian membutuhkan pertolongan, membutuhkan bantuan sahabat-sahabat sekalian, tidak perlu ditanyakan dari mana asal usulnya. Selama itu manusia dibantu, ditolong. Nggak usah ditanya organisasinya apa, ormasnya apa. Kalau ada orang kecelakaan nggak usah ditanya, ormasnya apa Pak? Nanti ditanya NU apa Muhammadiyah? Jawabnya NU. NU-nya itu NU PKB atau P3? Tanya lagi. Nanti kalau jawab PKB, PKB-nya siapa? PKB-nya Gus Dur apa PKB-nya Caimin? Nah itu repot lagi. Nanti keburu mati belum ketolong nih orang. Jadi khodamul ummah itu tidak boleh dengan begitu. Ini namanya manusia butuh bantuan ditolong. Sanggup sahabat-sahabat Banser? Siap? Itu khodamul ummah. Ya, khodamul ulama juga begitu. Tadi disampaikan oleh Pak Ketua. Kiai juga tidak menyampaikan bahwa kiai-kiai kita ini nggak takut apa-apa kok dalam melakukan syiar. Dalam berdakwah itu nggak takut apa-apa. Ya ada yang ditakutkan, tetapi akan semakin percaya diri jika di samping kiri kanannya, depan dan belakangnya ini ada sahabat-sahabat Banser yang menjaga para kiai, para ulama. Nah hal ini tidak boleh luntur.
Apapun yang diperintahkan kiai, apapun yang diperintahkan ulama, sahabat-sahabat Banser, sahabat-sahabat Ansor tidak boleh menolak, tidak boleh tanya. Perintah jaga masjid, suruh bersih-bersih masjid, berangkat bersihin masjid. Suruh jaga pengajian, berangkat jaga pengajian. Suruh jadi juru parkir sepeda, berangkat jaga. Ya. Disuruh kiai untuk jaga gereja, berangkat jaga gereja, nggak usah tanya. Nggak usah pakai dalilnya apa kiai, nggak usah ditanya. Ya. Yang perlu ditanya itu kalau diperintah kiai untuk segera nikahi santrinya. Tanya kepada istrinya dulu, boleh nggak? Kalau nggak boleh jangan maksa. Nggak boleh. Itu perlu ditanya. Yang lain-lain nggak boleh. Diperintah kiai A, ya A. Diperintah kiai B, ya B. Karena apa sahabat-sahabat sekalian? Sahabat-sahabat ini ada sekarang, sahabat-sahabat sekarang ini gagah-gagah seperti ini, itu karena ada yang namanya Negara Kesatuan Republik Indonesia. Negara Kesatuan Republik Indonesia itu adalah bagian dari cita-cita perjuangan para kiai, para ulama. Jadi cara kita membalas budi para ulama, cara kita membalas perjuangan para ulama, yaitu dengan menjaganya. Menjaga ulama adalah bagian dari balas budi kita kepada para ulama, karena ulama-ulama ini ikut memperjuangkan dan memerdekakan Negara Kesatuan Republik Indonesia. Yang mengganggu Negara Kesatuan Republik Indonesia itu berarti mengganggu para ulama. Yang mengganggu para ulama akan berhadapan-hadapan dengan kader-kader Ansor dan Banser seluruh dunia. Itu urut-urutannya begitu. Jadi siapapun yang mengganggu Indonesia, itu mengganggu para ulama. Siapa yang mengganggu para ulama, berhadapan-hadapan dengan Banser. Banser tidak pernah takut mati, Banser hanya takut. Jadi gitu. Tidak ada yang perlu ditakutkan. Ya, ini Indonesia ini sahabat-sahabat sekalian didirikan oleh perjuangan, salah satunya adalah para kiai. Jadi muassis Jam'iyah Nahdlatul Ulama itu adalah muassis Negara Kesatuan Republik Indonesia. Yang mengganggu Indonesia artinya mengganggu harga diri kita sebagai santri-santri para kiai, sebagai santri-santri muassis Jam'iyah Nahdlatul Ulama. Nahdlatul Ulama itu didirikan oleh para kiai, didirikan oleh para muassis itu untuk Indonesia. Catat itu. NU didirikan untuk Indonesia. Allah yarham Kiai Maimun Zubair, Mbah Mun, pernah menceritakan bukti satu ketika itu. Kenapa tujuan Nahdlatul Ulama itu untuk Indonesia? Kalau dilihat lambang Nahdlatul Ulama, tulisan Nahdlatul Ulama itu suku katanya ada 6. Nahdlatul Ulama, ya 6 suku kata. Dihitung hurufnya mulai nun, ha, dot, ta, dan seterusnya itu ada 11. 11 ditambah 6 itu 17. Terus lingkaran tali yang mengelilingi Nahdlatul Ulama, lambang Nahdlatul Ulama, tali longgar itu membentuk angka 8. Bintang 9 tadi ditanyakan oleh Kang Emil, kok bintangnya 9, kalau TNI Polri kan maksimal 4. Kalau obat pusing malah cuma 7 itu, puyer. Ini 9, itu sama dengan lambang di lambang Nahdlatul Ulama itu ada 9. Ya, 4 di bawah, 5 di atas, 4, 5. Jadi kalau digabungkan itu, para muassis Jam'iyah Nahdlatul Ulama sudah mengisyaratkan 17 gabungan dari suku kata dan huruf Nahdlatul Ulama, ya, 8 bentuk dari tali, kemudian 4 dan 5 bintang 9 yang ada dalam lambang NU. Indonesia merdeka tanggal 17 bulan 8 tahun 45, sama persis. Tidak ada lagi yang bisa diragukan. Jadi kalau ada orang yang tanya, kenapa sih Banser ini sok-sokan ketika ada HTI berada di depan, ketika ada FPI yang mengganggu Indonesia berada di depan, ya karena itu. Kalau Banser-Banser di Garut dulu membakar bendera HTI itu karena apa? Ya karena Indonesia. Karena kita mencintai Indonesia, karena kita tahu bahwa Indonesia ini adalah hasil perjuangan, sebagiannya adalah muassis Jam'iyah Nahdlatul Ulama. Maka apapun yang kita punya, kita akan pertaruhkan. Apapun yang kita punya, akan kita pertaruhkan. Sanggup sahabat-sahabat sekalian? Sudah gak usah takut apa-apa, insya Allah kita ini sudah dijamin surga oleh Hadratus Syekh Hasyim Asy'ari. Beliau mengatakan siapapun yang mau ngurusi NU, menjaga Nahdlatul Ulama yang artinya menjaga Indonesia,
Ketika meninggal nanti aku doakan husnul khotimah dan kuanggap sebagai santriku. Nah, kalau kita nggak yakin Hadratus Syekh Hasyim Asy'ari berada di surga, kalian ini bagian dari apa? Mbah Hadratus Syekh Hasyim Asy'ari itu pasti insya Allah ada di surga. Kalau kita dianggap santrinya, kita tinggal ikut aja gandulan sarungnya. Nanti kalau ditanya malaikat, kamu man robuka, nggak usah dijawab, santrinya Mbah Hasyim. Man kita buka, santrinya Mbah Hasyim. Itu aja, insya Allah jalan tol surga. Insya Allah sama-sama nggak tahu. Kalau mau silahkan membuktikan dulu ya, monggo. Saya belakangan aja. Sahabat-sahabat sekalian, ini pesan penting. Ya, meskipun saya sampaikan dengan cara rileks begini, saya berharap sahabat-sahabat menangkapnya jauh lebih jernih karena kita tahu ini panas. Ya. Ditangkap dengan cara yang jernih. Bahwa apapun yang kita berikan, kita kontribusikan, kita berikan kepada tumpah darah kita Indonesia. Ini bagian dari kecintaan kita kepada para ulama, kecintaan kita kepada Jam'iyah Nahdlatul Ulama. Jangan pernah diragukan. Kalau pilihan bupati, pilihan gubernur, pilihan presiden, partai politik boleh berganti-ganti. Tapi pilihan kecintaan kepada Indonesia tidak boleh ada gantinya. Nah, untuk itu sahabat-sahabat sekalian, sebagai penutup supaya nggak lama-lama, sebelum nanti kita resmikan sama-sama gedung kebanggaan ini sebagai markas pergerakan kita semua, markas tempat kita membuat desain-desain organisasi, bagaimana kita bersikap terhadap perkembangan situasi dan seterusnya, maka saya ingin kita semua kembali meneriakkan yel-yel kita yang menyambungkan kepada generasi-generasi yang sudah meninggalkan kita, para muasis yang sudah meninggalkan kita, yang menyambungkan kita dengan seluruh kader-kader di seluruh dunia, dan insya Allah akan menyambungkan kita dengan kader-kader yang bahkan hari ini belum lahir di dunia. Siapa kita? Siapa kita? Siapa kita? NKRI, 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 Pancasila, 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 Aswaja, 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 Nusantara, 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 Ansor Banser, Ansor Banser, Ansor Banser. Wallahu yuwaffiquna fi ma yuhibbu wa yardah. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.